Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada, mungkin sedang di rumah atau di jalan, atau mungkin masih di kantor. Saya berharap kita sudah memiliki satu kesepakatan sore hari ini atau malam hari ini untuk kita berdoa bersama-sama di tempat kita masing-masing melalui YouTube malam hari ini. Kiranya Tuhan menuntun kita, memimpin kita, khususnya ketika kita nanti memuji Tuhan, berdoa, dan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan segera memulai. Kita naikkan satu pujian terlebih dahulu yang saya ambil dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 247. Tuhan mau sertai hamba. Sertai hamba. Tuhan mau sertai hamba, kalau tidak ku sesat. Sama-sama dengan Tuhan, baru langkahku tepat. Maka jiwaku teduh pada jalan dan lebu. Dengan tidak lagi tanya, aku iring Tuhanku. Dua. Tuhan mau sertai hamba, baru ringanlah beban. Tidak lagi rasa takut dan berjalan dengan senang. Maka jiwaku teduh pada jalan yang lebu. Dengan tidak lagi tanya, aku iring Tuhanku. Musik saja. Yang ketiga, Tuhan mau sertai hamba, bila hati terkerat, jadi bimbang oleh dosa dan beban terlalu berat. Maka jiwaku teduh pada jalan dan lebu. Dengan tidak lagi tanya, aku iring Tuhanku. Mari kita berdoa sebelum kita lanjutkan pujian kita dan firman Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, di tengah-tengah hari Minggu ini kami boleh berada di hadirat Allah. Di tengah-tengah kesibukan kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, dan juga mungkin di tengah-tengah pergumulan kami. Kami luangkan waktu sejenak untuk berada di bawah kaki Tuhan. Kami tahu bahwa kehadiran kami di hadirat Allah tidaklah sia-sia. Sebab Engkau sendiri yang mengatakan, mereka yang mencari akan mendapat. Mereka yang mengetuk pintu, pintu akan dibukakan. Dan mereka yang meminta akan diberi. Terpujilah Engkau Tuhan, dengan iman yang sama. Kami semua datang di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Tuhan pimpin kami untuk terus masuk dalam hadirat-Mu, dalam puji-pujian, doa dan firman Tuhan yang kami dengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita mendengarkan satu firman Tuhan, kita naikkan satu pujian lagi, yaitu nomor 246.
dari nyanyian kemenangan iman. Kita cuma naikkan 2 bait saja, setelah itu kita akan mendengarkan firman dan nanti 2 bait terakhir sebelum kita berdoa. 246 muka dengan muka. Bait pertama. Bila muka dengan muka aku tampak Tuhanku, tidakkah hatiku limpah Yesus mati bagiku. Nanti muka dengan muka aku nampak Tuhanku, agung dalam terang surgawi, berkuasa sepenuh. 2. Masih kabur pemandangan, belum tersingkap tabirnya, tapi hari kemuliaan akan tiba segera. Nanti muka dengan muka aku tampak Tuhanku, agung dalam terang surgawi, berkuasa sepenuh. Jemaat Tuhan, saya akan bacakan satu firman Tuhan. Ini penampakan Yesus di jalan ke Emmaus kepada 2 orang murid setelah dia bangkit. Dan lagu yang kita nyanyikan tadi sebenarnya ditulis berdasarkan teks ini. Ya. Karena nanti dalam peristiwa itu mereka tidak bisa mengenal Kristus yang bangkit. Saya akan membaca untuk kita. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari itu juga ada 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka bernama Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa dia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu
sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang dituju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap di tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah-tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Nah, saudara-saudara sekalian, hari ini saya mau katakan seperti ini, ya. Kita hidup di zaman Yesus sudah bangkit. Betul tidak? Ini peristiwa Yesus bangkit pada abad pertama. Dan kita sekarang hidup jauh sesudah Yesus bangkit. Artinya kita tidak pernah melihat fisik Yesus. Tetapi Yesus yang bangkit, ada satu berita yang kuat di dalam Alkitab. Satu berita yang gak terbantahkan oleh sejarah dunia ini. Kenapa? Bahwa Yesus yang mati itu benar-benar sudah bangkit. Nah, pertanyaannya saudara, seringkali orang tidak bisa mengenal Yesus yang bangkit karena ada sesuatu yang menutupi mata mereka. Dan jangan-jangan itu ada pada kita pada hari ini. Oke, setiap hari Minggu kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Kita berdoa dalam nama Yesus setiap hari malah. Tapi apakah betul kita sudah mengenal Kristus yang bangkit atau tidak? Jangan sampai kita seperti dua orang murid ini. Mereka yang sudah berjalan bersama Yesus berjam-jam, belum mengenal siapa Yesus yang sedang bicara dengan mereka. Karena mata mereka tertutupi oleh sesuatu yang membuat mereka sedih, yang membuat mereka merasa kehilangan. Saya yakin wujud Yesus tidak jauh berubah dengan tubuh kemuliaan yang dia pakai. Tetapi bukan itu tekanan yang ingin saya sampaikan. Seringkali sesuatu yang duniawi pada kita, itu bisa menutupi mata kita sehingga kita nggak bisa mengenal Yesus sepenuhnya. Kita nggak mengenal Yesus dengan baik. Saudara, jangan sampai ini terjadi pada kita. Kita yang katanya ikut Tuhan Yesus, tapi ternyata kita belum mengenal Yesus yang sesungguhnya. Karena masih ada sesuatu yang duniawi menutup mata kita. Sehingga aku tidak bisa mengenal Yesus yang sebenarnya. Yesus yang bangkit adalah sebuah kebenaran yang harus kita terima, yang harus kita hidupi. Karena itu pujian yang kita nyanyikan tadi mengingatkan kita tentang siapa manusia. Ini pujian sering dinyanyikan ketika kita mau menutup peti di rumah duka. Tapi konteksnya enggak cuma itu sebenarnya. Orang-orang yang mengikut Yesus yang enggak bisa mengenal Yesus karena keduniawiannya, ya sesuatu yang sekuler, itu bisa bagaikan seorang yang mati yang tidak bisa melihat Yesus. Karena itu biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita supaya kita betul-betul bisa melihat Yesus, mengenal Yesus dengan hati nurani kita. Mereka berjumpa secara fisik selama berjam-jam dalam perjalanan, tetapi secara iman mereka enggak mengenal dia. Kadang-kadang indera jasmani kita enggak bisa menangkap apa itu kebenaran dalam Alkitab. Kita butuh iman dalam hati kita untuk menangkapnya sehingga kita mengenal siapa Kristus.
Mari sebelum kita berdoa, kita naikkan pujian yang terakhir tadi, muka dengan muka, 246 tadi, 2 bait yang terakhir. Setelah itu kita akan berdoa. Ku bahagia di sisinya, hilang duka dan resah. Jalan bengkok sudah lurus, yang gelap sudah cerah. Nanti muka dengan muka, aku tampak Tuhanku. Aku dalam terang surgawi, berkuasa sepenuh. Terakhir, nanti muka dengan muka, langsung akan ku kenal penebusku Yesus Kristus, pengasihku yang kekal. Nanti muka dengan muka, aku nampak Tuhanku. Aku dalam terang surgawi, berkuasa sepenuh. Bapa, kami datang kepadamu malam hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan memelihara kami. Tuhan tidak tinggalkan kami. Walaupun ada kalanya kami susah untuk mengenal Tuhan, tapi Tuhan selalu datang memperkenalkan dirinya kepada kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang baik, Allah yang begitu setia, menemani, menyertai setiap umat-umatnya. Terima kasih Tuhan. Izinkan hamba-Mu berdoa untuk beberapa jemaat kami yang Kau percayakan di gereja ini. Biarlah Tuhan menaungi kami dengan iman yang kuat, pengharapan yang kuat akan Kristus yang bangkit. Kami berdoa untuk Pak Edi dan Ibu Ana, berkati mereka dan kesehatan, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Pak Andi dan keluarga, Tuhan menyertai, Tuhan memimpin, memberkati setiap aktivitas dan pertumbuhan anak mereka. Kami juga berdoa untuk Pak Salim dan keluarga, menyertai setiap kegiatan aktivitas mereka, segala pergumulan dan kedua anak mereka dalam pimpinan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Dr. David dengan pekerjaan sebagai dokter dan istri dan anaknya dalam kuasa dan otoritas Tuhan. Tuhan menyertai, memberkati dengan cara Tuhan yang heran. Kami juga berdoa untuk Pak Hendro dan keluarganya dan Oma yang menyertai mereka. Tuhan bersama dengan mereka setiap saat dan pergumulan, kegiatan dan pertumbuhan anak-anak mereka. Kami juga berdoa untuk Pak Rudi dan Ibu, menyertai mereka, berdoa dengan kesehatan, kekuatan, berkat yang dari Tuhan, damai sejahtera dan sukacita. Kami juga berdoa untuk Pak Andreas dan keluarga. Tuhan memimpin, menyertai dan memberkati pekerjaan, aktivitas dan studi anak-anak mereka. Kami juga berdoa untuk Ipan dan Piska yang menyertai mereka dengan kesehatan dan kekuatan, khususnya dalam menanti kehamilan daripada Piska sampai lahir pada waktunya. Kami juga berdoa untuk Pak Jeffrey dan anak-anak dan istrinya. Tuhan menyertai, memberkati dengan kekuatan, kesehatan, iman yang kuat di dalam Tuhan, dan semua kehidupan, pertumbuhan dan juga masa depan kedua anak mereka. Kita juga berdoa untuk Pak Eko yang baru pasang ring beberapa waktu yang lalu. Beri kesehatan, kekuatan, pemulihan Ria dan juga anak mereka. Tuhan menyertai, berkati dengan kesehatan yang dari Tuhan. Kita juga berdoa untuk Fran dan Sharon yang baru saja membentuk rumah tangga. Kuasa dan kasih Tuhan menyertai kedua anak-Mu ini. Tumbuhkan mereka dalam keluarga yang baru dengan penuh kebahagiaan. Saya juga berdoa untuk Ibu Lisa dan Pak Dani dan anak-anak. Tuhan menyertai, memberkati semua pekerjaan dan aktivitas keluarga Ibu Tina dan suami dan juga anak-anaknya dalam nama Yesus. Tuhan menyertai, memimpin mereka dengan kuasa dan otoritas surgawi. Tuhan, kami juga berdoa untuk Pak Samuel, untuk kedua anaknya juga Ibu Eva dalam nama Yesus.
memberkati mereka dengan iman yang kuat, dan secara khusus dengan pekerjaan mereka, dengan kuasa dan pertolongan Tuhan. Tuhan juga berdoa untuk Oma Kuisim, juga untuk keluarganya. Tuhan menyertai, memberkati, beri kesehatan yang dibutuhkan, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Saya juga berdoa untuk Oma Maria, Tuhan menyertai juga dengan kuasa dan pertolongan Tuhan dan kesehatan yang dari Tuhan. Juga untuk Mama Ahon, Tuhan memberkati, memberi kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan. Keluarga Wilson dan Olivia dalam nama Yesus, Tuhan memberkati, tumbuhkan anak mereka yang masih kecil. Tuhan jadikan dia sehat dengan kuasa dan pertolongan Tuhan. Saya juga berdoa untuk keluarga Asin dan Winda yang baru menikah dalam nama Yesus. Beri kesehatan, kekuatan, dan juga damai sejahtera dan sukacita, kebahagiaan dalam keluarga baru ini. Pak Endi dan keluarga dan anak cucunya dimanapun berada dalam nama Yesus, Tuhan berkati keluarga Pak Endi. Begitu juga dengan Pak Edi Halim dengan kedua anaknya, juga oma mereka dalam nama Yesus, menyertai, memimpin mereka dengan kesehatan dan juga berkat Tuhan yang terus Tuhan alirkan dalam pekerjaan dan masa depan kedua anaknya. Kami juga berdoa untuk Pak Doni dan Lia dan kedua anak mereka dalam nama Yesus. Tuhan menyertai, memimpin, memberkati pekerjaan Pak Doni, kegiatan mereka dan masa depan anak-anak mereka. Keluarga Ibu Lili dan Pak Han dalam nama Yesus, Tuhan menyertai, memimpin, memberikan kesehatan khususnya bagi Pak Han untuk terus percaya dan mau percaya dan terima Yesus di dalam hatinya. Saya juga berdoa untuk keluarga Santi, ada Caca, ada anak yang terakhir dalam nama Yesus. Tuhan menyertai, memberkati khususnya dalam pekerjaan yang mereka butuhkan. Tuhan tolong. Kami juga berdoa untuk Jimmy, Ani, memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan, khususnya dalam membesarkan anak mereka. Kami juga berdoa untuk Ibu Fitri dan Zia, memberkati pekerjaan Ibu Fitri dan kuliah daripada Zia, dan Tuhan berkati mereka dengan kekuatan, kesehatan, khususnya iman yang dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak muda kami, ada Tony, William, ada Abraham, Berliana, Joanna, Alicia, Jessica, Valencia, Arion, Wanda, Ferdi, Alpin, Yuspin dan Putri dan yang lain-lainnya dalam nama Yesus. Kami menyerahkan anak-anak muda kami, mereka yang sudah bekerja, Tuhan terus berkati. Mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan, yang masih kuliah, Tuhan juga menyertai mereka agar masa depan mereka dapat diraih dengan baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaat kami yang tidak mampu kami sebutkan satu persatu. Di sana Tuhan berada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kami menyerahkan seluruh keberadaan mereka dalam tangan Tuhan. Tidak ada satu kekurangan pun di dalam hati mereka, karena Tuhan menyertai dan selalu hadir dalam kehidupan mereka. Saya berdoa untuk gereja kami, berkati semua pergumulan dalam gereja kami, khususnya dalam ibadah kami dan juga program-program kami tahun ini. Memberkati komisi-komisi yang ada, memberkati setiap jamaat, dan memberkati tim ibadah, aktivis dan hamba Tuhan, para diaken. Ya, semua bisa melayani Tuhan dengan kuasa dan pertolongan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur karena masa dan hari-hari ini kami boleh mulai melewati masa-masa sulit kami, tetapi kami tetap waspada. Sebab masih ada hal-hal yang merupakan tantangan, kesulitan bagi kami, tapi itu tidak mengecilkan iman kami. Sebab Yesus yang bangkit memberikan kami jaminan akan hari depan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih atas semua doa-doa yang kami sudah ucapkan dan haturkan kepada Engkau. Biarlah semua doa dan seruan ini Tuhan jawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan sendiri. Inilah doa kami, inilah persekutuan kami. Kami akhiri doa dan persekutuan malam hari ini dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang percaya katakan amin. Amin. Baik Bapak Ibu, ibadah doa kita sudah selesai. Terima kasih atas partisipasi kita semua, atas kehadiran kita semua. Saya percaya melalui doa dan persoalan kita, Tuhan terus kuatkan kita di tengah-tengah dunia ini. Shalom, sampai bertemu minggu yang akan datang.